Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Impact Podcast. Hai jelita, sinarmu bagai kilau bintang-bintang. Hari ini saya bersama dengan Bu Mei dan Bu Gita sebagai perwakilan dari Fakultas Agama Islam di Universitas IPET ya Bu. Mungkin kita kenalan dulu nih. Bu Mei nama lengkapnya siapa? Berperan sebagai apa nih di Fakultas Agama Islam satu-satu gitu. Silakan. Oke, saya Siti Maimunah MSI. Kebetulan saya sekarang di Dekan Fakultas Agama Islam. Dan di sebelah saya ini ada kita. Oke, perkenalkan saya Gita Maulida Nanda Utami di Fakultas Agama Islam. Kebetulan sekarang saya sebagai Kepala Prodi Pendidikan Agama Islam. Oke, keren. Ada dua orang penting nih di Fakultas Agama Islam ya Bu. Kita mulai dari kenalan dulu ya Bu. Sebenarnya Fakultas Agama Islam di Universitas IPET ini apa sih gitu? Apa yang menarik dari FAI gitu? Kalau mau ditanya menarik apa enggak, jelas menarik, Menarik Mbak. banget ya? Iya, karena gini, FET itu kan perguruan tinggi umum nih. Oke, Ya, betul. kita notabene basicnya adalah pendidikan. Mm-mm. Tapi belum lama ini kita punya Fakultas Agama Islam. Oke. Iya. Jadi Dan masih itu fresh tidak banget ya? tidak dimiliki oleh universitas lain Oh gitu gitu. ya. Jadi Wow. kita ini sebuah terobosan baru dan tantangan juga bagi kita Betul. semua ya. Sejak tahun 2021 kita sudah ada prodi PAI, pendidikan 2021 ya? iya, pendidikan agama Islam. Oke. Kemudian 2022 kita dapat lagi satu izinnya keluar dari prodi PGMI. PGMI. PGMI Pendidikan apa sih, Bu? guru Madrasah Ibtidaiyah. Oke. Iya, jadi kita ada dua prodi Jadi ada nih. dua prodi ya Bu Iya. ya? Oke. Terus nih Bu, karena kan masih baru ya Bu ya. Hmm. Kira-kira hal yang mencolok apa sih Bu yang bisa ngeliat kayak FAI ini keren banget deh gitu Bu? Pastinya apa ya, selain ini sesuatu yang baru ya, dan juga banyak tantangannya Heeh. juga karena kita istilahnya babat alas nih. Iya betul, Iya betul. kan? Mulai dari awal dulu ya? Dari SDM-nya, dari sarprasnya, Mm-mm. dari mahasiswa dan semua-muanya. Tapi kita selalu optimis bahwa kalau kita punya niatan nih untuk maju, insya Allah nanti akan ada jalannya sendiri. Dan alhamdulillah sampai dengan tahun ini kita sudah meluluskan nih Mbak. Berapa Bu? Lulus 3 berapa? mahasiswa kita Waduh, 3 mahasiswa sudah ya. lulus. Sudah lulus Wow, dan keren next banget. nanti kita akan lebih banyak mahasiswa yang Oke, akan kita luluskan. oke. Kita akan gitu. saksikan nih mahasiswa-mahasiswa dari FAI yang akan lulus nih ya teman-teman. Oke, terus tadi membahas mahasiswa yang lulus nih Bu. Ada prospek karir apa sih bagi lulusan dari Fakultas Agama Islam gitu? Ada Oh, kerjasama dari banyak. mana aja nggak? Banyak. Kalau prospek karir dari lulusan PAI terutama kemudian karena kebetulan PAI duluan nih yang lulus. Nah, next nanti semester besok nanti PGMI. Oh gitu. Kalau untuk PAI sendiri pastinya dia lulusan kita yang pertama dia akan menjadi guru PAI. Guru PAI, oh Itu iya bisa betul. masuk di semua satuan pendidikan Oke. dari dasar sampai dengan menengah atas. Oh gitu. Selain itu kebetulan mahasiswa kita juga banyak dari santri atau Wow. mahasiswa santri gitu Oke. ya. Kita punya kerjasama dengan beberapa pondok pesantren yang pastinya ini akan mensupport begitu. Kalau di pesantren kan kebanyakan hanya secara keilmuan ya, Betul. keilmuan keislaman. Nah, di kampus mahasiswa santri-santri ini mereka juga belajar secara akademik Oke. terkait dengan konsep-konsep pendidikan yang sebagaimana mestinya sehingga Oke, dia paham. bisa memadukan antara ilmu keislamannya dengan kependidikannya. Oke, jadi tetap seimbang gitu ya Bu, Iya, ilmu pasti. keislaman dan ilmu akademiknya berjalannya Iya, bareng-bareng gitu, betul. nggak Bisa balapan jadi gitu. nanti pulang dari pesantren lulus sudah kuliah lulus sarjana juga kembali ke tempatnya masing-masing bisa bangun pondok pesantren. Iya, itu. betul sih, bener sih. Keren banget ternyata. Jadi prospek karirnya nggak cuma satu, tapi bahkan bisa banyak banget. Dan itu Banyak. tergantung dengan bagaimana mahasiswa ya Bu Iya, selanjutnya. betul. Dan peluang yang ada dalam masyarakat kan juga banyak Oke, ya. betul, betul. Misalnya sebagai di KUA itu ya ada Penghulu gitu gimana Bu? Bisa nggak Bu? penghulu macam-macam ya. Sesuai dengan uang yang ada pastinya. Oh gitu, oke. Kita lanjut ya Bu. Di Fakultas Agama Islam itu kan karena tadi terbilangnya dua prodi ya Bu. Gimana sih Bu Fakultas Agama Islam ini mengadaptasi kurikulum nih agar relevan dengan perkembangan zaman gitu? Untuk kurikulum kita sudah memberlakukan kurikulum OB.
OB itu apa ya? Aduh. Outcome based education. Oke. Artinya kita menerapkan kurikulum di mana lulusan kita nanti akan siap gitu ya. Oh gitu. Siap. Jadi dia memiliki lulusan-lulusan yang siap untuk terjun ke dunia kerja. Oh gitu. Tetapi juga dia memiliki keterampilan-keterampilan yang memang relevan dengan Bidangnya. keilmuan. Oke. Jadi nanti menciptakan lulusan-lulusan ya akhirnya siap menghadapi dunia luar gitu, dunia setelah lulus gitu ya, Bu. Iya. Oke, keren banget. Terus kita lanjut nih. Tadi kan Ibu sempat bilang tantangan-tantangan ya, Bu. Pasti kan nggak gampang dong, Ya namanya pasti. fakultas nama fakultas gitu kan nggak gampang ya, Bu. Kan ya. Tantangan apa sih, Bu, yang paling sulit yang pernah dihadapin gitu? Yang paling sulit jujur nih. Iya, jujur nih banget nih. Apa tuh? Banget ya. Heeh. Tapi ini tidak hanya sekedar jadi tantangan, tapi juga bagian dari sosialisasi untuk mengajak masyarakat untuk ayo dong kita ke event gitu ya, Oh, ayo gitu. dong kita ke FAI gitu ya. Yang pertama pastinya bagaimana kita bisa merekrut mahasiswa Oh iya, baru. itu akan jadi tantangan yang Iya, ini sulit juga ya. tantangan yang cukup sulit, tetapi kita optimis karena kita punya banyak mitra ya. Oke, Kita punya banyak betul. relasi, kerjasama dengan berbagai lini yang itu kemudian bisa menciptakan peluang-peluang sehingga banyak mahasiswa yang Oke, tertarik untuk ikut Jadi bersama tantangan yang kita. sulit itu bukan sebatas penghalang aja ya, Bu. Kita tetap optimis nih Iya, buat nabrak harus lah apa aja optimis yang ada di dong. depan gitu ya, Bu. Oke, terus ada program pengabdian masyarakat gitu nggak sih, Bu, di Fakultas Agama Ada Islam? Oh, dong. boleh diintip nggak, Bu? Apa aja sih yang Oke, ada? pengabdian masyarakat kita biasanya berbasis penelitian dan Oke. juga berbasis karya dosen Ah, gitu ya. Kita beberapa kali melaksanakan pengabdian itu baik di pesantren, di sekolah-sekolah ataupun di masyarakat. Tergantung dari kebutuhan masyarakat itu apa gitu. Tapi tetap tidak keluar dari bidang keilmuan dan keislaman. Oh gitu. Jadi tetap ada pengabdian masyarakat ya, Bu, Iya, yang dan perannya pasti banyak gitu. melibatkan mahasiswa. Oke, dan mahasiswa di situ terlibat dalam apa tuh, Bu? Berperan sebagai Mereka apa tuh mereka biasanya? bisa kita libatkan sebagai tim ya. Sebagai tim, Tim oke. kita tergantung dari materi apa yang sedang kita laksanakan. Terakhir kemarin saya melaksanakan pengabdian itu terkait dengan literasi digital untuk anak SMP. Oh gitu. Jadi tetap ngikutin perkembangan zaman ya, Bu, Iya, literasinya digital betul, gitu karena kan gitu. betul. Dan kita Oke. melibatkan mahasiswa. Oh, jadi mahasiswa di situ berperan sebagai fasilitator gitu. Mereka membantu ketika karena ada simulasi juga Heeh, ya. betul. Mereka membantu untuk mengarahkan. Oh gitu. Karena Jadi bagian dari tim kita. oke, sebagai teacher gitu ya, Bu. Jadi membentuk suatu tim untuk pengabdian masyarakat gitu ya. Oke, terus gimana sih, Bu, FAI ini akhirnya berkontribusi dalam pengembangan karakter mahasiswa gitu? Harapannya sih harapan, tetapi kita yakin dan optimis. Di event itu kan mayoritas muslim ya, Iya, betul. mayoritas muslim. Meskipun ya ada lah ya Iya, yang pasti di yang luar kita, karena kita nasional gitu ya. Tetapi dari kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan dan lain sebagainya, ini paling tidak mengarahkan para Oke. mahasiswa untuk mulai membentuk karakternya. Oh, gitu. Misalnya terkait dengan kegiatan jamaah duhur misalnya Oke, ya. jadi sholat zuhur berjamaah gitu. Duhur berjamaah itu kegiatan semuanya juga kita terlebih dahulu untuk sekedar ke masjid bersama. Kemudian ada kegiatan kajian kitab juga. Kemudian kegiatan-kegiatan spiritual lain yang itu melibatkan seluruh sivitas akademik. Oke, keren banget. Kita tuh sempat podcast sama tim PMB nih, Bu. Ada Pak Sohan juga kan yang Iya. bagian di pondok pesantren. Kita boleh intip nggak kalau di FAI kemarin itu katanya ada jalur masuk yang banyak banget. Nah, di FAI ini bisa dimasukin di semua jalur nggak, Bu? Bisa Bisa ya? lah, Oke, bisa. berarti teman-teman mau masuk jalur reguler bisa, karyawan bisa, Bisa. RPL bisa, Iya, gitu juga. ini kebetulan kita RPL sudah bisa menerima Oke. untuk program transfer. Oh, wow. Jadi yang Jadi mau transfer, yang misalnya sudah pernah kuliah nih tapi ngajar PAI belum linear misalnya ya kualifikasi akademiknya, yuk ke sini aja Oke. kita langsung ke sini aja ditunggu sama Bu Mei di sini. kita bantu di jalur transfer ya, apalagi Oke. kalau dari kependidikan wis toh rasa suwe-suwe Orang kuliah. rasa TPS tinggal 1,5 tahun lulus gitu ya, 1,5 tahun sarjana gitu. Oke, terus di FAI itu menyediakan seperti jalur beasiswa nggak, Bu? Atau bantuan apa gitu? Nah, ini buka prodi yang jawab ya. Monggo silahkan Bu kita. Kita punya program beasiswa apa aja. Oke, kalau di FAI sendiri ya Mbak, itu ada berbagai macam beasiswa yang bisa diambil oleh calon mahasiswa begitu ya. Yang pertama itu ada KIP, begitu ya, beasiswa KIP, kemudian ada beasiswa tahfidzul Quran, Apa begitu itu, ya. Bu? Mungkin boleh Tahfidzul dikasih tahu dulu. Oke, tahfidzul Quran itu biasanya untuk
calon mahasiswa yang sudah menghafal Al-Qur'an. Oh Jadi gitu. iya, jadi kalau Hafiz Quran. hafidhah begitu, Oke, hafid keren Quran banget. yang punya hafalan mungkin teman-teman yang sudah punya hafalan ya 30 juz atau 50 juz Waduh, begitu. 50 Yang 20 20 ikut siapa tuh? 20-nya ngikut siapa Iya. ini ya? Itu bisa nih, kita punya program beasiswa tahfidzul Quran Oh begitu. gitu. Keren. Kemudian ada beasiswa anak guru dan TNI Oh begitu, wow. dan juga ada beasiswa alumni ya. Mhm. Beasiswa alumni mungkin juga karena kita sudah ada S2 ya di sini Iya ya, Mbak ya. betul, ada S2 Iya. manajemen pendidikan. Iya betul, ada manajemen pendidikan itu bisa tuh nanti Oh bisa ambil gitu. beasiswa alumni Oke. juga Jadi buat begitu. yang anak guru, ayo 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 gitu ya. ayo ayo ayo. Kita terima di sini, kita ada beasiswanya gitu ya. Gitu. Oke. Terus kita mungkin ada yang mau disampaikan dulu nggak nih dari Bu Gita atau Bu Mei, mungkin dari informasi-informasi yang selama ini kita dapatkan dan masih belum banyak yang tahu gitu. Ya, informasi apa nih? Apa nih bebas mungkin Oh. tentang pembelajaran di FA itu Oh kayak iya. gimana sih gitu. Kalau untuk pembelajaran, kita sistemnya fleksibel ya, Fleksibel. tapi yang jelas tetap berkualitas dong. Oh iya dong, pasti kualitas nomor satu. Fleksibel itu dalam artian gimana? Kuliah itu tidak harus ketemu, ya. Oke. Kuliah itu tidak harus di kampus. Tapi kita menggunakan sistem hybrid ya, ada online, ada offline gitu ya. Tergantung kebutuhan dan juga jadwal kita atur gitu. Dan yang pasti bahwa proses perkuliahan itu bisa berjalan sebagaimana mestinya dan Oke. tercapai itu. CPL-nya masuk Oh semua. benar-benar Karena basic kita kan tadi ya kurikulum OB ya, outcome based education, artinya dalam setiap perkuliahan itu kan ada capaian-capaian yang harus diselesaikan atau dicapai oleh mahasiswa. Itu selesai. Oke, mungkin karena kayaknya menarik banget kita boleh intip sedikit aja Bu, sedikit aja. Di FA itu kita belajar apa aja sih Bu sebenarnya? Oh Sedikit aja. banyak. Kalau untuk kependidikannya jelas Oke. ya, tentang konsep-konsep pendidikan itu banyak sekali. Karena kita basicnya memang pendidikan baik PAI maupun PGMI. Tadi belum di-spill yang PGMI ya. Iya, belum. Makanya Iya. kita spill sekarang, kita Iya, kupas tuntas hari betul. ini. Itu kalau untuk kependidikannya, Oke. pendidikan antara PAI dan ke PGMI ada basicnya Oh masing-masing. gitu. Kemudian untuk keislaman di PAI itu lebih fokus keislamannya lebih banyak. Oh gitu. Oke. Misalnya nih, ada mata kuliah namanya ilmu kalam. Apa itu Bu? Apa Aduh. itu ya? Ilmu kalam itu apa ya? Saya tanya ilmu Itu kalam dulu. mempelajari tentang Islam dan kelompok-kelompoknya. Oh gitu. Ya. Oke. Ada lagi terkait dengan tafsir Tarbawi. Oke. Nah, itu tafsir-tafsir yang menjelaskan tentang kependidikan. Oh. Hadis Tarbawi juga ada. Oh, wow. Tasawuf juga ada. Ya. Kemudian ada materi-materi terkait dengan Islam-Islam kontemporer. Jadi kita tidak hanya belajar keislaman secara tradisional begitu, kalau di pondok kan ngaji kitab Iya, gitu ya. betul. Di tempat kami juga ada loh Qiraatul Kutub Oke, ya. wow. Tapi kita juga menyelipkan mata kuliah terkait dengan kontemporer, Islam kontemporer, Oke. dengan analisis Islam kekinian Oh, begitu. Jadi kekinian. Oke, oke. fenomena-fenomena Islam yang ada di masyarakat sekarang itu kita bahas. Oh gitu. Begitu. Oke. Jadi mahasiswa tidak hanya memahami keislaman secara transendental gitu ya, tapi juga secara permasalahan yang sekarang muncul kan Oke. beda ya kalau zaman dulu Iya, dengan sekarang betul ya. lah. Itu jadi ada banyak diskusi yang nanti kita akan selesaikan di setiap perkuliahan. Jadi mahasiswa tuh ilmunya tetap mendalam ya Bu, tetap Iya. merosot ke daging-daging semuanya. Sebenarnya udah sama FI udah just pokoknya ya. Nah, Oke. kalau untuk yang PGMI itu selain keilmuan di bidang kependidikan, itu Oke. khusus di materi guru MI karena Guru memang itu kan guru MI ya. Oke. Kalau di MI itu apa, pelajari apa? Ya otomatis pembelajaran-pembelajaran yang ada di MI Oh itu gitu. dikembangkan semua Oh. dalam kurikulum Jadi kita. pengembangan informasinya pasti akan mendalam. Ilmu yang didapatkan mahasiswa juga nggak separuh-separuh, tapi langsung keseluruhan gitu ya Bu. Jadi, betul. Dan oke. nanti kan ada praktikum semua itu Oh di gitu. kegiatan PLP ya. Oke, jadi Jadi mereka pengetahuan dan keterampilannya seimbang jalan Iya, semua gitu ya. betul. Oke, ih, keren banget teman-teman. Jadi karena banyak banget yang dipelajari nih, ada segala macam lah tadi pokoknya banyak yang disebutkan. Kalau kalian mau tahu apa aja sih ada di sana, join FAI dulu ya nggak Bu? Yoi. Oke, terus nih Bu, pesan yang mungkin disampaikan buat calon mahasiswa yang masih bingung, aku mau pilih FAI tapi maju mundur deh, apa tuh? Maju mundur cantik ya. Ya udah maju mundur cantik dong, kalau cowok ganteng dong. Kita itu kan punya target ya, harapan atau ekspektasi. Saya mau apa gitu. Bagaimana atau saya mau kemana.
Kalau sudah ketemu itu ya mantapkan hati gitu, Oke. nggak usah bimbang ya. Kalau kalian tertarik dengan dunia keislaman, kependidikan, terutama untuk kependidikan Islam ya, yuk gabung ke sini Oke. aja, nggak usah jauh-jauh gitu ya. Apalagi mungkin ya dalam mindset masyarakat itu PTN aja Iya, gitu ya. betul. Iya, Pasti akan kita banyak. selain tadi yang saya bilang tantangan itu kita Iya. punya kompetitor yang luar Oke, biasa betul di sekali Semarang. sih, Bu. Tapi tetap di sini beda dong. Oke. Tetap istimewa dong, ya Iya. kan? Oke, gitu ya, Bu. Ada pesan lagi nggak nih dari Bu Mai atau dari Bu Gita mungkin sebelum kita akhiri podcast kita hari ini karena nggak kerasa tiba-tiba sudah Apa nih? selesai, sudah di penghujung acara gitu. Oke, baik. Untuk pesannya untuk calon para mahasiswa, pokoknya jangan ragu untuk gabung di FAI Unisfed karena di FAI Unisfed itu beda dengan yang lainnya. Yang pertama dari ininya biayanya juga, Oke, Mbak. biayanya terjangkau Iya, ya, Bu. betul Oh, sekali, terjangkau wow. sekali dibanding Wow. universitas yang lain kita tuh sangat terjangkau Oke, sekali. menarik banget nih. Oh Iya. iya, bener banget. Udah terjangkau, masih ada Terjangkau. beasiswa yang bisa Iya, cover betul lagi. sekali. Oke. Dan di sini kita juga istimewa dan mahasiswa dengan dosennya tuh kita tidak apa ya namanya canggung begitu, Oh, Mbak. nggak Kita canggung. sangat Iya, akrab, kerasa friendly sih. begitu. Iya, Kita kerasa saya sangat yang host aja iya. nggak canggung nih gitu. Ya seru, pokoknya seru banget kalau gabung dengan FAI Unisfed ini ya. Jadi antara mahasiswa dan dosen itu kita bisa saling sharing begitu Oke, ya dengan betul. sangat terbuka, tidak ada batasan. Maksudnya bukan batasan yang artinya kita bebas nih mahasiswa mau sharing apapun, Oke, gitu. bukan hanya terkait mata kuliah saja, tapi tentang organisasi Oke, ataupun mungkin nanti kehidupannya mahasiswa iya betul gitu. sekali. Oh, banyak yang curhat. Waduh. Bukan sekedar fakultas, teman-teman juga tempat curhat gitu. Seru banget. Seru banget pokoknya. Oke. Jadi jangan ragu, silahkan mari kita join ke FAI Universitas IFET Semarang. Oke, silakan Ibu. Katanya tadi ada tagline yang menarik banget Iya kayaknya. dong, Apa ada tuh? tagline-nya. Berakhlakul karimah, berilmu tinggi, mengabdi untuk negeri. Oke, ulangnya saya juga mau ikut. Oke, Ulang, Bu. 1, 2, 3. Berakhlakul karimah, berilmu tinggi, mengabdi untuk negeri. Keren banget. Oke, kita ucapkan terima kasih banyak untuk Bu Gita dan juga Bu Mei. Mungkin teman-teman calon mahasiswa yang pada nonton ini jadi mantep nih. Oke deh, kayaknya FAI aja nih di sini. DK-nya seru banget, Kaprodinya lebih seru juga, jadi ngobrolnya nggak akan canggung gitu ya. Oke, terima kasih Ibu, terima kasih juga Bu Gita. Kami sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.